Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah ya kita bisa belajar bersama kembali. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik di tema 1 subtema 4, khususnya pada mata pelajaran matematika ya, yaitu tentang pembagian pada bilangan cacah. Masih bersama dengan saya Bu Eva. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa pembagian pada bilangan cacah itu dibagi menjadi dua cara. Oke, mari kita bahas tentang cara yang pertama, yaitu dengan cara pengurangan berulang. Nah, di sini Bu Eva memiliki contoh soal. Mari kita belajar bersama menghitungnya dengan cara pengulangan berulang. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada dua kelompok dengan jumlah yang sama. Nah, bisa kalian lihat di sini ada kelompok 1 dan di sini ada kelompok 2, serta di sini ada 10 biji kacang merah yang dimiliki oleh Pak Guru. Pertanyaannya adalah, berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Cara menghitungnya bagaimana anak-anak? Oke, mari kita bahas yuk. Nah, tadi kacang merah yang dimiliki Pak Guru adalah sebanyak 10 ya, ingat-ingat. Sekarang kita bagi satu persatu pada masing-masing kelompok sambil kita menghitungnya, agar kacang merah tersebut bisa terbagi sama rata. Oke, yang pertama kita ambil 2 kacang terlebih dahulu ya, kita bagi 1 kepada masing-masing kelompok. Nah, jadi setelah kita bagi 1 kepada masing-masing kelompok, kita bisa hitung seperti ini anak-anak. Nah, 10 dikurangi 2. 2 itu dari mana Bu? 2 itu dari kita tadi sudah mengambil 2 kacang ya. Kemudian kita bagikan sama rata pada masing-masing kelompok tadi ya, ingat ya. Sehingga 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah anak-anak, karena kacang Pak Guru masih tersisa 8, jadi sekarang kita ambil 2 kacang lagi untuk dibagikan kepada masing-masing kelompok ya. Kita ambil kacang dan kita bagikan satu persatu lagi. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini, 10 dikurangi 2 dikurangi 2. Nah 2-nya ini ada 2 kali karena kita sudah mengambil kacang sebanyak 2 kali ya, ingat-ingat. Kita sudah mengambil kacang sebanyak 2 kali sehingga bisa kita hitung 10 dikurangi 2 dikurangi 2 lagi sama dengan 6 ya. Kacang Pak Guru masih tersisa 6, masih banyak. Jadi kita ulangi cara yang tadi ya. Kita ambil 2 kacang lagi, kemudian kita bagi satu persatu kembali ya. Kemudian kita hitung 10 dikurangi 2 dikurangi 2 lagi dan dikurangi 2 lagi karena kita sudah mengambil kacang sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya kita hitung 10 dikurangi 2 dikurangi 2 kemudian dikurangi 2 lagi sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya. Selanjutnya, karena masih tersisa 4, kita ambil kacang lagi dan kita bagikan kepada setiap masing-masing kelompok. Kita hitung 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dan dikurangi 2 lagi. Dari mana Bu kok banyak? Nah 2 ini karena kita sudah mengambil kacang sebanyak 4 kali. Yang pertama tadi yang ini dan yang ini. Kemudian yang kedua yang ini dan yang ini ya kan. Kemudian yang ketiga kacang yang ini dan kacang yang ini. Kemudian yang keempat kacang yang ini dan kacang yang ini ya. Sehingga hasilnya berapa Bu? 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dan dikurangi 2 lagi sama dengan 2. Begitu ya. Nah, karena masih tersisa 2, tadi pesan Pak Guru adalah kita harus membagikan 10 kacang tersebut dengan sama rata kepada 2 kelompok. Sehingga 2 tersisa 2 ini kita bagikan kembali. Kita ambil sisanya kemudian kita bagikan kepada masing-masing kelompok ya.
Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah, kita lihat duanya ada 5 nih. 1 dari ini dan ini. Kemudian 2 yang ini dari yang ini dan ini ya. Kemudian 2 yang ini dari kacang yang ini dan kacang yang ini. Kemudian 2 yang ini dari kacang yang ini dan kacang yang ini, dan 2 yang terakhir dari kacang yang ini dan kacang yang ini. Gitu ya anak-anak. Kemudian kita hitung nih. 10 dikurangi 2 yang ini sama dengan 8. Kemudian 8 dikurangi 2 yang ini. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya 6 tadi kita kurangi dengan 2 lagi. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 kita kurangi 2 sama dengan 2, dan 2 yang terakhir kita kurangkan lagi sehingga hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, anak-anak, karena kita tadi sudah membagi kacang milik Pak Guru sama rata kepada 2 kelompok. Kita tadi sudah menghitung 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dan dikurangi 2 sama dengan 0. Maka bisa kita simpulkan nih, karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali ya. Bisa kita simpulkan seperti ini. 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5, karena kita tadi sudah menghitung pengurangannya sebanyak 5 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Bu Eva memiliki contoh soal yang lainnya agar kita lebih paham lagi untuk menghitung pembagian dengan cara pengurangan berulang, ya. Di sini soalnya adalah ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Pertanyaannya adalah berapa banyak bunga yang ada di setiap vas, sehingga bisa kita simpulkan bahwa 12 dibagi 2 itu berapa. Nah, itu pertanyaannya ya. 12 dibagi 2 itu berapa? Gitu ya. Kita hitung 12, kita kurangkan dengan 2 terlebih dahulu. 12 dikurangi 2 sama dengan 10 ya. Kemudian masih ada 10 nih. 10 kita kurangkan lagi 10 dengan 2. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, masih sisa 8 nih. Kita kurangkan lagi sampai nanti hasilnya 0 ya. 8 dikurangi dengan 2 sama dengan 6. Nah, kita kurangkan lagi dengan 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Masih sisa 4 nih anak-anak. Kita kurangkan lagi ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, masih ada sisa nih 2. Kita kurangkan lagi ya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sudah sampai 0 nih, sudah habis anak-anak. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, karena kita tadi sudah melakukan pengurangan sebanyak berapa kali nih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita sudah melakukan pengurangan sebanyak 6 kali, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, itulah jawabannya ya anak-anak. Jadi anak-anak, pembagian itu bisa kita simpulkan seperti ini. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa atau sampai habis ya. Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan cara bersusun. Nah, seperti ini anak-anak cara bersusun, dan ingat-ingat ya, menggunakan cara bersusun yaitu saat bilangan yang kita bagi cukup besar. Itu ya anak-anak. Nah, di sini Bu Eva memiliki contoh soal. Ayo kita hitung dengan menggunakan cara bersusun ya. Nah, kita tuliskan tandanya seperti ini. Ini namanya porogapit. Nah, ini tanda bagi ya anak-anak. Lalu kita tuliskan angka 52 di sebelah sini. Nah, 52. Nah, ini garis ini yang miring ini itu sebagai pembaginya ya. Jadi 52 dibagi 2 ya. Terus gimana Bu cara menghitungnya? Nah, dari 52 ini kita ambil satu angka yang paling depan dulu, yaitu angka 5. Nah, 5 ini kita bagi dengan 2. 2 yang ini ya. Angka 5 kita bagi dengan 2. Sehingga 5 dibagi 2. Nah, kita hitung menggunakan cara
pengurangan berulang ya. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kita kurangi lagi. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kira-kira 1 dikurangi 2 apa bisa? Tidak bisa kan? Berarti nanti di sini tidak 0 ya. Tidak 0 ya di sini. Tenang saja, tidak apa-apa anak-anak, karena nanti akan ada angkanya lagi nih, ya. Nah, ada berapa pengurangan ini yang sudah kita hitung anak-anak? Ada 2. Ini 1, 2 ya, ada 2, tapi punya sisa 1 nih. Nah, kita tuliskan nih hasilnya. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Nah, satunya ini kita singkirkan dulu ya. Kemudian angka 2-nya kita tulis di sini, di atas sini ya. Nah, ini hasilnya 5 dibagi 2 yaitu 2, walaupun tadi ada sisa 1. Sekarang kita balik anak-anak. Kalau dari bawah ke atas, kalau dari sini ke sini itu kan dibagi. Nah, kalau dari atas ini ke sini itu dikali ya. Nah, 2 kali 2 yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 4-nya ini kita tuliskan di bawah angka 5 seperti ini ya. Kemudian kita kurangi. 5 dikurangi dengan 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita turunkan angka belakangnya yaitu angka 2 sehingga menjadi angka 12 ini ya. 12. Kemudian kita naikkan lagi. Ingat, kalau naik itu dibagi. Jadi 12 dibagi dengan 2 ya. 12 dibagi dengan 2 sama dengan, kita buat pengurangan berulang sampai hasilnya 0 lagi ya. Nah, 12 dikurangi 2. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kemudian 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian 8 dikurangi dengan 2 lagi sama dengan 6. Selanjutnya 6 dikurangi dengan 2 sama dengan 4. 4 dikurangi dengan 2 sama dengan 2. Kemudian masih ada nih 2. 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya sudah 0 nih. Kita hitung pengurangan berulangnya ada berapa ya? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Maka kita tulis di sini angka 6-nya. Sini angka 6-nya ya. Lalu dari atas ke bawah kita apakan tadi? Dari sini ke sini dikali, sehingga 6 dikali dengan 2 sama dengan 12. Nah, kita tulis nih di sini 12-nya sama angka 12 juga kan. Nah, kita luruskan 2-nya di sini, kemudian 1-nya di sini. Kemudian kita kurangkan 12 dikurangi dengan 12 sama dengan 0, sehingga bisa kita simpulkan bahwa 52 dibagi dengan 2 sama dengan ya 26. Nah, anak-anak, jadi kita simpulkan kalau 52 dibagi 2 sama dengan 26, begitu ya. Nah, anak-anak, Bu Eva memiliki contoh yang lain ya, contoh soal yang lain, tetapi dengan cara yang lebih mudah, Porogabe tetapi dengan cara yang lebih mudah. Seperti ini soalnya, 126 dibagi dengan 6. Jawabannya berapa ya? Nah, sekarang kita tuliskan tandanya terlebih dahulu, tanda Porogabitnya. Kemudian angka 126-nya kita tulis di sini. Kemudian dibagi dengan 6. Tapi jangan sampai tertukar ya, jangan sampai nanti angka 6-nya di sini, kemudian angka 126-nya di sini. Itu salah ya, nanti tidak akan ketemu jawabannya, oke? Nah, selanjutnya kita ambil dulu satu angka yang di depan. Nah, tapi satu angka yang di depan adalah angka 1. Kira-kira angka 1 dibagi dengan 6 apakah bisa? Tidak bisa kan? Nah, sehingga kita gabungkan dengan angka berikutnya yaitu angka 2, sehingga 12 dibagi dengan 6. 12 dibagi dengan 6 berapa ya? Nah, perlu kalian ketahui bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Titik-titik dikali 6 sama dengan 12, sehingga berapa ya yang dikali 6 yang hasilnya 12?
Kita coba ya satu-satu. Nah, kalau 1 dikali 6 pasti jawabannya 6 kan? Nah, kita coba langsung 2. 2 dikali dengan 6 sama dengan ya 12. Nah, sudah sama nih 12. Nih 12 dan ini juga 12. Sehingga 12 dibagi 6 ada berapa ya? Ya, ada 2. Nih, kita tulis di sini. 2 kita tulis di sebelah sini, oke? Selanjutnya, kalau dari atas ke bawah berarti dikali. Berarti 2 dikali dengan 6. 2 dikali dengan 6 sama dengan 12. Kemudian kita kurangkan anak-anak. 12 dikurangi 12. Nah, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Kemudian angka berikutnya diturunkan, yaitu angka 6. Nah, angka 6 ini turun. Sehingga angka 6 ini kita bagi dengan angka 6 ini. Ingat-ingat kalau dari bawah ke atas itu dibagi, sehingga 6 dibagi 6 sama dengan, nah, ingat-ingat lagi. Jika dalam pembagian dibagi dengan angka yang sama, contohnya 6 dibagi 6, atau 3 dibagi 3, 1 dibagi 1, atau 2 dibagi 2, dan seterusnya. Jika dibagi dengan angka yang sama, pasti jawabannya adalah 1, sehingga 6 dibagi 6 sama dengan 1 ya. Kemudian 1 kita tulis di sebelah sini. Kita tulis di sini ya. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan angka 6. 1 dikali 6 sama dengan ya 6. Kemudian kita kurangkan anak-anak. 6 dikurangi 6 sama dengan ya 0. Sehingga 126 dibagi 6 sama dengan 21. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Anak-anak, sekarang ayo kita menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka yuk. Nah, di sini Bu Eva memiliki contoh soal. Seperti ini soalnya. Ibu membeli roti sebanyak 130 potong. Roti tersebut dibagikan kepada 5 orang anaknya sama banyak. Masing-masing anak mendapatkan bagian titik-titik orang. Jadi pertanyaannya adalah setiap orangnya mendapatkan berapa bagian gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 130 dibagi 5 ya. 130-nya dari ini. Dari potongan roti yang dimiliki ibu, kemudian dibagi 5, 5-nya didapatkan dari ini, 5 orang anaknya, sehingga bisa dituliskan 130 dibagi dengan 5. Mari kita hitung dengan menggunakan cara porogapit ya. Kita tuliskan tandanya, tanda porogapitnya. Kemudian kita tuliskan angkanya di sini, 130-nya ya, dibagi dengan angka 5. Sehingga kita ambil satu angka di depan, yaitu angka 1. Kira-kira angka 1 dibagi dengan 5 apakah bisa? Tidak bisa kan? Sehingga kita gabung dengan angka 3, sehingga 13 dibagi 5 sama dengan berapa? Nah, coba kita hitung. Nah, titik-titik dikali 5 sama dengan 13. Berapa ya yang dikali 5 yang hasilnya 13? Nah, coba kita hitung satu-satu yuk. Nah, kita mulai dari angka 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. Selanjutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, yang kita cari adalah 13 kan anak-anak. Nah, tetapi tidak ada angka 13 di sini, adanya angka 5, 10 dan 15. Nah, perlu kalian ingat, tidak boleh melebihi dari angka yang kita cari. Jadi, yang kita cari adalah angka 13. Jadi, yang kita tulis adalah yang ini, angka 10 ya. Jangan angka 15, karena angka 15 ini dia melebihi angka 13. Sehingga yang kita tulis adalah angka yang kurang dari 13 jika tidak ada angka 13-nya. Gitu ya anak-anak. Sehingga kita tulis 13 dibagi 5 yaitu 2. 2 sisa 3 ya kan, karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, yang kita cari adalah 13, berarti sisa 3. Nah, sisa 3-nya ini kita singkirkan dulu, sehingga yang kita tulis adalah angka 2-nya. Kita tulis di sebelah sini ya. Nah, seperti tadi, dari atas ke bawah itu berarti dikali, sehingga 2 dikali 5 sama dengan
Ya, 10. Tadi yang kita hitung 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 13 dikurangi 10 kita kurangkan. Nah, 3 dikurangi 0 sama dengan 3. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kemudian 0 yang belakangnya kita turunkan anak-anak. Nah, seperti ini, sehingga 30, nih hasilnya 30. Kemudian kita bagi dengan angka 5. Ingat, dari bawah ke atas itu kita bagi ya, sehingga 30 dibagi 5. Nah, 30 dibagi 5 berapa? Coba kita teruskan perhitungan ini, perhitungan kita tadi ini ya. Kita tadi menghitung sampai 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita lanjutkan lagi ya. 4 dikali 5 sama dengan ya 20. Kemudian 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, kemudian 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, sudah sama nih anak-anak, 30. Ya kan, sudah sama 30 dengan ini. Berarti 30 dibagi 5, 30 dibagi 5 berapa ya? Ya, 6 hasilnya. Kemudian 6-nya kita tulis di sebelah sini anak-anak. Selanjutnya 6 ini kita kalikan dengan angka 5. 6 dikali dengan 5 sama dengan berapa tadi? Ya, benar sekali, 6 dikali 5 sama dengan 30. Kemudian kita kurangkan, 30 dikurangi 30 sama dengan, ya benar sekali, 0 jawabannya. Kemudian bisa kita simpulkan anak-anak bahwa 130 dibagi dengan 5 sama dengan 26. Begitu ya anak-anak. Nah, tidak terasa nih anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah yuk agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Eva ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang masih tetap semangat belajarnya. Sekian dari Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.